Hai, aku mau cerita 5 kisah nyata horor yang ya serem deh yang pernah terjadi. Cerita 1. Dulu aku pernah sewa kamar di lantai dasar sebuah apartemen. Aku juga punya teman di lantai atas apartemen yang sama. Karena mereka keluarga dari Filipina, di mana mereka adalah generasi pertama di keluarganya, jadi mereka cukup sering mengadakan acara keluarga. Pada suatu malam, aku sedang sendirian di apartemenku ini. Dua tetanggaku yang lain yang juga ada di lantai yang sama, mereka sedang pergi, tidak ada di tempat. Tampaknya temanku yang tinggal di atas itu sedang ada acara dan mereka sangat ribut. Kedengaran suara mereka yang sedang berbicara dan langkah kaki mereka yang seperti sedang menari-nari. Maka aku SMS temanku dan bilang, kedengarannya kalian sedang bersenang-senang. Aku sedang tidak ada acara. Apakah aku boleh ikut mampir? Temanku pun balas SMS. Tidak ada orang di rumah. Kami sekeluarga sedang pergi keluar kota akhir pekan ini. Aku pun langsung pergi keluar. Di tempat parkir aku lihat tidak ada satupun mobil yang terparkir. Dan aku lihat ke jendela apartemenku tidak ada satu lampu pun yang menyala. Jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar apartemen sampai ada orang yang pulang. Tahun depannya ditemukan ada tulang manusia di lantai atas apartemenku itu. Ini mah horor. Sendirian lagi di apartemen. Cerita 2. Ini diceritakan oleh seseorang yang sedang mau interview karyawan. Jadi ada seorang yang ya kita sebut saja namanya Pak Adi. Pak Adi ini sedang mau membangun perusahaan, jadi dia menginterview banyak orang. Suatu ketika datang seorang calon karyawan yang Pak Adi segera memintanya untuk duduk di depannya dan memulai interview. Calon karyawan ini adalah seorang wanita, ya kita sebut saja namanya Baby. Si Baby dan Pak Adi pun terlibat dalam percakapan selama 15 menit yang pertama di mana mereka membicarakan tentang resume Baby. Baby ini usianya 25 tahun dan dia cerita kalau dia sudah lama tidak menginjak bangku sekolah, juga mereka berbicara tentang nilai-nilainya Baby yang didapat sewaktu Baby di sekolah. Makin lama Pak Adi ini merasa kalau resumenya itu seperti dibuat-buat dan dia merasa tidak ada skillnya Baby di bidang pekerjaannya ini nanti. Akhirnya Baby bilang kalau misalnya dia diterima kerja pun dia tidak mau masuk hari Sabtu karena pada hari Sabtu ia selalu punya acara dengan seorang laki-laki yang bernama Joe. Tapi Joe ini bukan pacarnya dan Baby bilang Joe harus menjadi pacarnya. Entah gimana Pak Adi merasa kalau 50% Joe dan Pak Adi akan memiliki nasib yang sama di tangan Baby. Kalau Pak Adi tidak menerima Baby bekerja untuknya dan Joe menolak untuk menjadi pacarnya. Model-model psikopat itu kali ya. Cerita 3. Ini ceritanya ada ojol yang suka kirim-kirim makanan gitu ya, delivery food. Jadi ini adalah cerita seorang ojol perempuan yang berusia 19 tahun. Karena dia ini adalah ojol wanita, ia seringkali mengalami pengalaman-pengalaman yang agak-agak creepy gitu. Atau ada laki-laki lain yang mencoba menghampiri dia. Dan hal-hal lain yang setidaknya membuat dia merasa tidak nyaman. Dan ini adalah salah satu kisahnya. Suatu kali si ojol ini mendatangi rumah di mana sebelumnya dia pernah datang ke lingkungan itu. Ia melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di luar rumah dan saat itu udara sangat dingin menusuk. Jadi si ojol wanita ini merasa aneh melihat laki-laki itu berdiri di luar rumah. Setelah ojol wanita ini parkir dan menyerahkan makanan itu kepadanya, laki-laki itu bilang kalau ia mengenali ojol wanita itu dari kendaraan yang ia pakai dan ia pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Umur laki-laki itu ya kira-kira parubaya dan wajahnya agak-agak creepy. Total biaya seluruhnya 200.000, tapi laki-laki itu memberikan ojol ini 250.000 dan meminta kembalian 20.000 saja, sisanya boleh disimpan. Ojol wanita ini bilang kalau dia tidak punya kembalian, jadi dia hanya mengambil 200.000 dan mengembalikan yang 50.000 itu. Lalu laki-laki itu memaksa, dia bilang, ya sudah kalau gitu kita masuk aja ke dalam, nanti aku akan beri kamu tips di dalam. Ojol wanita itu bilang, tidak usah terima kasih.
kasih, tapi laki-laki itu terus memaksa. Ayolah, mungkin pacarku ada uang kecil. Jadi ojol wanita ini pikir, ya kalau memang di dalam rumahnya itu ada orang lain, tidak mungkin dia akan berani macam-macam kepadanya. Maka ia mau mengikut laki-laki itu masuk ke dalam rumah. Ojol wanita ini hanya berdiri di pintu rumah dan tidak berani melangkah masuk karena ia melihat ruangan rumah itu kecil dan terlihat tidak ada satu orang pun di dalamnya. Maka ia bilang ke laki-laki itu kalau ada peraturan perusahaan yang melarang ia untuk masuk ke dalam rumah. Jadi dia hanya mau berdiri di situ. Laki-laki itu berusaha menutup pintu dan ojol wanita itu bilang, aku tidak usah dikasih tips, tidak apa deh. Terima kasih, dan buru-buru dia pergi. Melangkah jauh. Ojol wanita ini sempat menoleh dan melihat laki-laki itu yang memandangnya dari depan pintu. Kalau memang feeling gak enak, turutin aja, gak usah dengerin kata orang itu. Cerita 4. Kami sekeluarga tinggal di sebuah rumah dan merasa kalau barang-barang mulai hilang. Tapi barang-barang itu akan muncul lagi beberapa hari kemudian. Kami tidak terlalu mikirin hal itu karena kebanyakan barang-barang yang hilang itu bukan barang-barang yang berharga atau yang bernilai mahal. Lalu suatu ketika anting mama hilang. Itu bukan anting yang mahal, tapi mama sangat menyukai anting itu. Jadi kami sekeluarga mencari anting itu dan kami tidak menemukannya. Sebulan kemudian setelah aku pulang ke rumah, aku menemukan ada anting itu tergeletak di lantai di samping pintu rumah. Aku pun kemudian memotonya dan menunjukkannya kepada mamaku pada saat ia sampai ke rumah. Kami pun mulai mendiskusikan hal ini. Lalu abangku pulang ke rumah dan kami pun mulai bercerita tentang hal-hal aneh yang pernah terjadi di rumah. Ia bilang, pernah razor, alat cukur elektrik dia, hilang. Dan beberapa hari kemudian aku temukan ada di wastafel. Jadi kami berpikir, ada orang lain yang tinggal bersama kami atau ada makhluk lain. Kalau ini sih makanya jangan nyimpen barang sembarangan. Cerita 5. Kalau ini gue mau sharing cerita gue sendiri, pengalaman pribadi. Pengalaman gue waktu jadi laboran dulu. Ya udah lama banget. Jadi gue adalah karyawan baru di situ dan gue baru pertama kali kerja kira-kira seminggu. Kemudian gue kena flu dan gue ngerasa pusing dan demam. Karena gue baru diterima kerja, gue gak enak lah harus minta izin pada saat itu. Jadi gue pun tetap kerja. Tapi di tengah hari gue gak kuat, gue pergi diam-diam ke lab yang ada di basement gedung itu dan gue tidur di situ. Gue tidur di bangku dengan kepala terlungkup di meja, jadi kayak gini ya. Gak tahu berapa lama gue tidur. Pada saat gue bangun mengangkat kepala, gue lihat di sebelah gue ada seorang cewek yang rambutnya panjang dan dikuncir satu. Dia juga tidur di sebelah gue dengan posisi yang sama, cuma kepalanya madep sana, jadi gue gak bisa ngeliat wajahnya. Karena saat itu kepala gue sedang pusing banget, gue tidur lagi. Setelah gue merasa agak enakan, gue pun bangun dan gue lihat cewek itu udah gak ada di situ. Gue pergi ninggalin lab itu. Emang lab di basement itu sepi dan jarang ada orang yang datang ke sana. Tapi sejak itu gue sering nongkrong di sana. Gue suka di situ karena sepinya. Beberapa bulan setelah gue kerja, gue sudah mengenal semua karyawan yang ada di situ. Saat ada gathering kantor, gue teringat kejadian di lab waktu itu. Sebenarnya nggak gitu sulit menduga-duga siapa cewek yang ada di samping gue pada saat itu. Ya dari postur tubuhnya kelihatan kalau dia ini masih muda. Dan di kantor hanya ada satu cewek yang memiliki ciri-ciri yang mirip. Dia ini bagian administrasi. Jadi dia memang jarang datang ke lab. Gue tanya ke dia, kok nggak pernah mampir ke lab basement lagi sih? Dia tuh kelihatan bingung. Lab basement? Aku memang nggak pernah mampir ke sana. Kata gue, loh, bukannya dulu pernah? Ingat nggak sih yang waktu gue dulu baru-baru kerja terus gue kena flu, jadi gue numpang tidur di basement sebentar, terus gue lihat lo ada di sebelah gue juga ikutan tidur. Katanya, gue nggak pernah ke sana, apalagi numpang tidur situ. Gue pun seketika langsung merinding. Terus gue tanya dia lagi,
Apa ada karyawan lain yang rambutnya panjang, ya yang mungkin resign setelah gue masuk ke sini? Kata dia, karyawan rambutnya panjang cuma gue doang. Jadi gak tahu deh itu siapa, karena sejak itu gue gak pernah mau nongkrong di situ lagi. Kayak gitu aja ceritanya ya. Gue mau cerita lagi sih hal yang lain, tapi lo tinggal klik aja di sebelah ini, di situ ada cerita-cerita gue yang lain. Lo klik, lo nonton deh ya. Makasih ya udah mau like dan subscribe.